sampaikan kepada Tuhan, untuk mengungkapkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu hati kami bersyukur malam ini kepada Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau terlalu baik, terlalu indah dalam hidup kami. Tuhan, mari terus pimpin kami dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami malam ini untuk kami dengar firman Tuhan. Roh Kudus, mari bekerja di tengah-tengah kami. Berikan kami kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa ya. Kita semua malam hari ini ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya, melalui Bapak Gembala mempercayakan saya malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, melanjutkan pelajaran Alkitab ya. Sebenarnya kalau bicara pelajaran Alkitab ya, saya secara pribadi merasa masih ada yang maksudnya lebih mumpuni dari saya ya. Di sini ada Bapak Gembala, ada Bapak Wakil Gembala dan hamba Tuhan yang lain. Tapi mari malam hari ini ya, saya juga belajar untuk melaksanakan apa yang dipercayakan bagi saya ya, untuk disampaikan bagi kita semua ya. Kalau minggu yang kemarin di hari Jumat yang minggu yang lalu ya, Bapak Pendeta Hesley sudah berbicara kepada kita tentang norma kehidupan yang baru, yaitu mengenai perintah Allah untuk menjaga kekudusan dan kesetiaan. Dan malam hari ini ya, saya akan melanjutkan dalam norma-norma kehidupan yang baru, bagian yang ketiga ya. Dan norma yang ketiga ini adalah tita supaya mengatakan apa yang benar saja ya. Jadi malam hari ini ya, tema firman Tuhan, tema pelajaran Alkitab kita malam hari ini, tita supaya mengatakan apa yang benar saja. Ya, masih tetap di Matius pasalnya yang ke-5. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, perintah atau norma-norma kehidupan yang baru yang harus kita patuhi atau kita kerjakan sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, ya. Ada banyak hal, ya. Berapa minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang jangan membunuh, ya. Mungkin kalau bagi kita bicara tentang membunuh itu hanya ketika kita menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi menurut
aturan yang Tuhan tetapkan dalam Alkitab, kita membenci saudara kita sendiri saja itu sudah membunuh di hadapan Tuhan. Kemudian minggu kemarin juga kita melihat bagaimana Tuhan membuat suatu peraturan, dan peraturan ini yang harus kita pakai, yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup kita tentang kekudusan. Ya, orang mungkin berpikir, ya, orang berzina itu ketika kedapatan hidup bersama dengan pasangan orang lain. Tetapi minggu lalu kita sudah mendengar, bahkan Alkitab jelas mencatat bahwa ketika kita melihat pasangan orang lain kemudian kita mengingini, kita itu sudah berzina di hadapan Tuhan. Dan mari malam hari ini kita juga akan belajar ya tentang perintah baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita jalani itu dalam hidup kita, sehingga kita menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi saya pinjam kata-kata dari Bapak Gembala, standar hidup kekristenan kita itu bukan kaleng-kaleng, ya. Kita harus menaruh standar yang tinggi terhadap kekristenan kita. Karena Tuhan yang kita sembah juga itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Bahkan tempat yang akan kita tuju, yaitu sorga, itu bukan tempat yang main-main. Dan orang yang akan sampai ke sorga itu bukanlah orang juga yang dalam hidupnya, di dalam dunia ini, orang yang bermain-main dengan dosa. Tetapi orang yang benar-benar hidup seturut standar dan maunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat ya perintah tentang mengatakan apa yang benar saja di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37 ini diawali dengan ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Ya, perintah untuk mengatakan yang benar saja ini dimulai dengan jangan bersumpah palsu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, kata sumpah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Kemudian bisa berarti juga pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Atau juga bisa berarti janji atau ikrar yang teguh. Kemudian dalam kamus Alkitab, Bapak Ibu, di dalam terjemahan Ibrani ya ada dua kata yang mewakili kata sumpah ini, yaitu Sefua dan Allah ya. Dari kedua kata Ibrani ini ya, kata Allah A-L-A. Maaf ya kalau mungkin pengucapan saya salah, nanti sebentar biar dibenarkan sama Bapak Gembala. Artinya pengutukan atas seseorang yang mengingkari sumpah. Kalau dalam terjemahan bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya, itu hanya sebatas pernyataan diucapkan secara resmi, terus kemudian janji atau ikrar yang teguh, pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran dan berani menderita kalau pernyataan itu tidak benar. Tetapi kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Ibrani, kita akan dapatkan bahwa sumpah itu adalah pengutukan atas seseorang yang menghindari sumpah. Jadi begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika sumpah itu diucapkan, ya, ketika sumpah terhadap seseorang, terus kemudian kita mengatakan demi Tuhan, saya sungguh-sungguh ini dan itu. Nah, ketika sumpah itu kita pegang, kita jalani, kita tepati, sumpah ini menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita menepati sumpah itu, ya. Tetapi ketika sumpah itu kita langgar, tidak kita pegang, itu akan mendatangkan kutuk bagi kita. Itulah sebabnya kenapa di ayat yang ke-33 ini, ya, Tuhan mengawali dengan berkata kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Apalagi kalau sumpah itu sudah melibatkan Tuhan,
Ya, kita buka di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ketika sumpah yang kita ucapkan kepada seseorang dengan memakai nama Tuhan kita langgar, itu sama saja kita melanggar kekudusan nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memandang bersalah orang yang mengucapkan sumpah demi nama Tuhan dan melanggarnya. Dan dari perjalanan kehidupan nenek moyang orang Israel ya, di perjanjian lama dari zaman Abraham ya, kemudian Yakub dan terus berlanjut ya, sampai di zaman perjanjian baru, memang seolah-olah sumpah ini sudah menjadi kebudayaan ya, kebudayaan bagi orang Israel. Tetapi sayangnya ada dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang ketika mereka menyampaikan sumpah kepada Tuhan, mereka mengesampingkan ya, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan. Ketika mereka bersumpah, mereka tidak ingat bahwa ada konsekuensi yang mereka terima ketika sumpah itu tidak mereka tepati. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, sumpah ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bisa memegang itu, melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita melanggar, itu akan mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya memang sumpah ketika diucapkan oleh seseorang, itu mereka ucapkan dengan maksud untuk menguatkan janji. Ya, menguatkan janji yang disampaikan. Kemudian sumpah juga diucapkan untuk mengikatkan diri kepada seseorang. Ya, ketika Abraham menyuruh abdinya untuk mencarikan menantu untuk dia, Abraham juga meminta sumpah dari Eliezer. Dan Eliezer pun bersumpah kepada Abraham. Jadi mereka terikat dengan sumpah. Kemudian kita juga melihat bahwa sumpah juga diucapkan dengan tujuan untuk meminta sesuatu daripada Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah ya dalam hidup ini di satu keadaan ketika dalam doa, ya mungkin dalam pergumulan yang berat, mungkin pernah ada yang berkata begini, misalnya sakit ya. Saya pernah dengar ada orang yang sakit keras terus dia bersaksi begini, waktu saya mengalami sakit yang cukup berat, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya berjanji saya akan setia kepada Tuhan, saya akan memberi hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada ya yang pernah dengar demikian. Nah, bersyukur kalau orang itu ketika sembuh, dia benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi ada banyak juga orang percaya, orang Kristen yang ketika mengucapkan sumpah itu kepada Tuhan, ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan, setelah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mungkin saat ini mereka belum merasakan akibat atau konsekuensi dari sumpah yang mereka langgar. Tetapi percayalah, Tuhan berkata bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu juga akan kembali kepada kita. Ya. Selanjutnya mari kita melihat. Ketika dalam perjalanan hidup, saya rindu kita melihat ya. Dalam kitab Perjanjian Lama ya. Ada seorang tokoh Alkitab ya, yang karena ingin ditolong oleh Tuhan, ingin melihat mujizat daripada Tuhan, dia sampai mengungkapkan satu sumpah ya, sumpah kepada Tuhan
tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang Yeftah? Oh ya, karena ini temanya pendalaman Alkitab, kita baca Alkitab lagi ya Bapak Ibu. Ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-29. Ya, kita tidak akan membaca keseluruhan ini. Ya, ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasya, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ya, sampai di sana saja Bapak Ibu. Kalau kita baca keseluruhan nanti terlalu panjang. Jadi intinya begini, ketika Yeftah akan pergi berperang melawan Bani Amon, ya seperti yang sudah kita baca tadi, dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih saya kemenangan, ya, ketika saya pulang dari peperangan, siapa yang keluar pertama kali dari pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan Bapak Ibu tahu, nanti kalau di rumah baca ya, yang pertama Tuhan memang memberi kemenangan bagi Yeftah, ya, dia pulang dengan kemenangan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keluar pertama kali menyambut kemenangan Yeftah adalah anak perempuannya. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, kita sudah terlanjur menyampaikan janji, nasar, sumpah kepada Tuhan. Kemudian yang keluar anak perempuan kita. Dan dari kisah ini kita melihat Yeftah sebagai seseorang yang memegang janjinya kepada Tuhan. Dia sampai mengorbankan anaknya. Tapi kalau di sini saya boleh katakan, kenapa Alkitab atau Tuhan sendiri berbicara ya kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Jangan bersumpah palsu, tetapi peganglah sumpahmu. Karena memang ketika tidak mematuhi sumpah yang telah kita ikrarkan, itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Sementara kalau kita menaati sumpah atau janji yang kita ikrarkan kepada Tuhan, kadangkala kita juga diperhadapkan dalam keadaan atau kondisi yang sulit. Ya, kalau Bapak Ibu berdiri sebagai seorang Yeftah, mungkin ya agak ceroboh mungkin ya kalau saya boleh katakan Yeftah mengungkapkan sumpah seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Ya, setiap hal yang terjadi dalam Alkitab memberikan kita pelajaran ya, supaya dalam hidup kita ini jangan sembarangan ya mengungkapkan, menyatakan sumpah baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Nah, karena begitu kerasnya konsekuensi yang diterima oleh manusia, orang percaya yang tidak memegang sumpahnya kepada Tuhan, sehingga di ayat yang ke-34 dan sampai ke 36, Tuhan atau Yesus sendiri memberikan suatu perintah yang baru. Kalau di perjanjian lama memang yang memberikan perintah untuk bersumpah juga ini adalah Tuhan Allah. Tetapi karena keadaan yang banyak kali menempatkan orang percaya umat Tuhan pada keadaan yang sulit karena sumpah yang mereka ucapkan, sehingga di dalam Matius ini Tuhan memberikan perintah yang baru. Ya, perintah yang baru. Ayat yang ke-34 sampai 36 saya akan bacakan kembali. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sesekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Jangan juga bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jadi Tuhan memberikan satu perintah baru agar orang percaya, umat Tuhan, jangan mengungkapkan sumpah dengan sembarangan. Di sini jelas dikatakan Tuhan bilang, jangan sekali-kali bersumpah. Tapi kalau kita kembali ya dalam kehidupan kita saat ini, ada sumpah-sumpah juga yang memang perlu, ya. Seperti halnya sumpah jabatan. Ya, mungkin di sini ada yang pegawai negeri, terus mungkin ada yang anggota legislatif dan lain sebagainya. Kita melihat setiap orang yang akan duduk dalam pemerintahan atau bertugas di pemerintahan itu, mereka diambil sumpah. Nah, sebelum mereka juga duduk di sana mengikrarkan janji, mereka sudah berpikir terlebih dahulu tentang konsekuensi yang akan mereka terima ketika mereka melanggar sumpah jabatan mereka. Nah, kemudian juga bicara tentang janji pernikahan ya. Itu mau tidak mau harus kita ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, orang tua. Itu memang harus kita ucapkan, tapi itulah sebabnya ya, sebelum diadakan pemberkatan nikah, selalu diadakan katekisasi, ya, bimbingan pranikah. Dan ya, Bapak Wakil Gembala pernah berkata begini, kalau memang hari ini belum sreg, bisa dipending sebelum janji itu terucap. Jadi kedua belah pihak maupun baik mempelai wanita maupun mempelai laki-laki sebelum mengungkapkan janji di hadapan Tuhan itu semua sudah dipertimbangkan dengan baik-baik. Kalau ditaati diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan. Kalau dilanggar, bersinah, mencari pasangan lain, apa hukumnya? Dosa. Jadi ada juga sumpah yang memang harus disampaikan atau diucapkan. Tapi mari malam hari ini ya kita melihat apa yang menjadi alasan sehingga Tuhan memberikan perintah baru ini kepada orang percaya, umat Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Ya, Tuhan memberikan perintah baru ini karena pada umumnya manusia selalu punya kecenderungan untuk berbuat kesalahan atau dosa. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, ini karena ya warisan dari Adam dan Hawa, sehingga kita dalam hidup kita, Bapak Ibu mungkin selalu merasakan ya, kita selalu ingin berbuat baik, tetapi di pihak yang lain juga ada yang berusaha menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu karena warisan dosa dari Adam dan Hawa. Nah, manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Nah, manusia bisa dengan mudah mengucapkan sumpah, tapi dengan mudah juga bisa mengingkarinya. Ya. Kita melihat dari kehidupan Raja Saul. Ya. Suatu ketika dia bersumpah di hadapan Yonatan, di hadapan para prajurit-prajuritnya bahwa dia tidak akan membunuh Daud. Tapi tidak berselang lama ya, di 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12, yang tidak usah kita baca semua. Timbullah keinginan dari Raja Saul untuk membunuh Daud. Bahkan dia mengerahkan segala kekuatan bagaimana caranya supaya Daud itu mati. Padahal belum lama dia berjanji, bersumpah demi Tuhan tidak akan membunuh Daud. Itulah sebabnya kenapa Tuhan beri perintah baru ini. Karena Tuhan tahu posisi manusia ya, yang selalu punya kecenderungan untuk berbuat salah. Ya. Bisa dia hari ini berjanji setia. Ya, tidak tahu bulan depan, tahun depan sumpahnya itu masih tetap dipegang atau dilanggar. Kemudian hal yang kedua,
Kenapa Tuhan memberikan perintah baru ini kepada orang percaya supaya tidak sekali-kali mengucapkan sumpah dengan sembarangan? Ya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya sedikit tadi saya sudah sampaikan ya, ada orang yang mungkin karena dalam keadaan yang tersesat, terdesak, ya terjepit, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Pokoknya Tuhan kalau proyek saya ini cair, ya 1/10 saya berikan kepada Tuhan, terus nanti ada 5% lagi saya berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tetapi ketika proyeknya cair, ya ada banyak juga yang lupa. Saya sedih mendengar kadang-kadang ada gembala-gembala dulu pernah bersaksi begini. Ketika ketemu dengan kontraktor-kontraktor, pengusaha-pengusaha, Pak Gembala minta nomor rekeningnya ya. Ya. Dikasih nomor rekening, ditunggu 1-2 tahun sampai. Kan maksudnya kalau minta nomor rekening itu kan pasti ini ya, ada transferan yang akan dikirim ke nomor tersebut. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai hamba Tuhannya meninggal tidak pernah ada transferan masuk. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kalau mungkin pun kita memang mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, tidak perlu sampai kita berjanji muluk-muluk di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-37 ya, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, Tuhan mau supaya kita selalu berkata jujur, ya, berterus terang. Ya. Ada orang mungkin berpikir begini, kalau saya tidak bersumpah demi nama Tuhan, orang tidak akan percaya dengan saya. Sehingga dengan mudah dia mengucapkan sumpah dengan memakai nama Tuhan. Nah, saya kembali berpikir begini, ada orang Kristen ya, ketika mungkin dalam kesulitan keuangan datang kepada seseorang. Ya, saya juga pernah mengalami ya. Aduh, saya lagi sakit, terus suami saya begini, anak-anak mau bayar sekolah, saya boleh pinjam kah uang misalnya sejumlah 1.500.000, nanti bulan depan saya kembalikan, demi Tuhan nanti saya kembalikan. Ya, sampai, pokoknya kata-katanya memelas begitu pakai nama Tuhan. Orang tua saya juga dalam kondisi yang sakit begini, sampai orang tua dibawa-bawa. Tapi sampai hari ini, dari 1 bulan, 2 bulan, sampai semua 2 tahun. Nah bersyukur kalau misalnya itu hanya terjadi, misalnya antara sesama jemaat Theophilus. Tapi kalau misalnya kita pinjem pada orang yang mungkin di luar Tuhan. Bagaimana tanggapan mereka? Sumpah demi Tuhan, ternyata pembohong. Ya nama Tuhan lagi yang dibawa-bawa. Wah jadi ini orang Kristen kok kayak ngono toh. Lek pinjem itu jangan koyo ya. Tapi apalagi pada waktu ditagih terus kita sendiri yang marah-marah. Tahu nih toh nanti toh. Ya Bapak Ibu, disinilah Alkitab ingin kembali mengingatkan kepada kita untuk mengembalikan standar kekristenan kita pada standar yang Tuhan mau. Ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari iblis. Ya, jadi orang yang datang juga kadang itu kalau sudah pakai nama Tuhan kadang itu ada sesuatu yang disembunyikan ya. Keadaannya sebenarnya tidak seperti itu, hanya karena memang dia tidak mau berusaha untuk bekerja dan pokoknya Bapak Ibu tahu sendirilah ya yang sudah pernah mengalami. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, contoh Kain ya. Kain dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita untuk selalu berkata yang benar saja. Kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak perlu berdalih. Karena ternyata dalih yang kita sampaikan kadang-kadang itu disusupi oleh iblis. Seperti halnya Kain. Ketika Tuhan tanya,
Kain di mana adikmu? Kain berdalih begini, memangnya saya penjaga adik saya? Tetapi di ayat yang sebelumnya firman Tuhan sudah mencatat bahwa dia telah membunuh adiknya. Andai saja pada waktu itu ketika Tuhan tanya kepada Kain, di manakah adikmu? Nah, kalau dia mau berkata benar, dia akan berkata begini, Tuhan ampuni saya sudah membunuh adik saya. Tetapi dia berdalih, ya, menutupi kesalahannya dengan kebohongan demi kebohongan. Dan akhirnya dia pun menerima hukuman yang dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan mau dalam hidup kita agar benar-benar selalu berkata apa yang sebenarnya, tidak usah ditutup-tutupi, jujur di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita pun datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, ini keadaan saya. Tolong saya Tuhan. Tidak perlu berjanji, kalau Tuhan sudah tolong saya akan begini, saya akan begitu. Iya, kalau kita tepati, kalau kita tidak tepati, malah itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Ya, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita orang percaya benar-benar ini menjaga kata-kata, ya, menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mengandung kebohongan, penipuan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita hanya berkata benar. Ya. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-44. Firman Tuhan katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi ketika kata-kata dusta, kebohongan keluar dari mulut kita, kita sementara menjadikan iblis bapa kita. Karena iblis adalah bapa dari semua pembohong. Jadi kalau sampai timbul keinginan dalam hati kita untuk berkata di luar kebenaran, itu datangnya dari iblis. Sehingga di ayat yang ke-37 tadi bilang, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus benar-benar hari-hari yang terakhir ini, ya, menjaga supaya perkataan kita ini tetap benar. Baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita dalam perjalanan hidup kita selalu berkata benar, selalu berkata jujur, selalu berkata-kata yang memberkati orang lain, bukan meruntuhkan iman orang lain. Tidak ada jalan lain selain kita harus selalu terkoneksi dengan sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu isinya kebenaran. Kata-kata yang benar, pikiran yang benar, perbuatan yang benar. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi semua kebenaran itu sumbernya daripada Tuhan. Supaya kita selalu hidup dalam perkataan yang benar, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Selalu hidup dekat dengan Tuhan. Baca firman, lakukan firman. Sehingga ketika kita keluar, ya, dimanapun kita pergi dan berada, orang itu akan percaya dengan kita. Ya, tanpa pun kita mengungkapkan janji yang muluk-muluk, ketika kita bilang ini, orang percaya. Ya. Ketika pun kita menegur orang, karena mereka melihat hidup kita benar, mereka tidak akan menolak kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, satu bagian firman Tuhan yang saya rindu kita baca bersama-sama untuk menutup firman Tuhan malam hari ini. 1 Petrus pasalnya yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencintai hidup kita, kita pun mencintai keluarga kita, kita mencintai Tuhan. Ya, mari kita jaga perkataan kita supaya terus mengungkapkan sesuatu yang benar. Karena ketika kita mengungkapkan sesuatu yang bohong, itu akan menyakiti orang lain. Kita juga mendustai diri kita sendiri. Dan kita juga membuat hati Tuhan sedih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala.